Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menantikan berbuka puasa untuk teman-teman. Perkenalkan, kami dari Prodi Zakat dan Wakaf Institut Pesantren Matoliul Falah. Pada bulan Ramadan kali ini, kami dari Prodi Zawa Ibmafa melaksanakan kegiatan kuliah fikih wakaf yang nanti akan kami tayangkan 10 menit sebelum berbuka puasa, yang nantinya akan membahas tema-tema atau isu-isu tentang wakaf. Tujuan kegiatan ini atau program ini yaitu agar masyarakat lebih mengetahui tentang fikih wakaf dan perkembangannya, serta agar pengelolaan wakaf itu bisa lebih maksimal lagi. Bahasa kerennya itu modernisasi wakaf. Nah, nanti teman-teman bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar video ini. Nanti akan dijawab langsung oleh narasumber. Nah, untuk selanjutnya pada kesempatan kali ini narasumbernya yaitu Bapak Kiai Haji Umar Faruk selaku Kaprodi Zakat dan Wakaf Ipmafa. Untuk pertemuan kali ini, pertemuan pertama kali ini akan dijelaskan tentang sejarah wakaf yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Umar Faruk. Waktu dan tempat kami persilakan. Mic sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi mawala mabadah yang kami hormati. Kebanggaan kami Mas Lutfi Bling sebagai host. Per episode pertama ini kita akan membahas sejarah wakaf. Tetapi mari kita awali dengan mengutip sebuah ayat tentang wakaf yang sering dijadikan sebagai dalil syariah wakaf dalam Islam. Jadi di awal juz 4 itu dalam mushaf kita Allah berfirman lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian ini tidak bisa menggapai kebaikan yang sempurna sebelum menginfakkan harta yang kalian cintai. Jadi Allah itu dalam ayat ini menegaskan bahwa kamu kebaikannya belum sempurna kalau belum merelakan yang engkau cintai itu kamu infakkan. Tetapi jangan lupa di sini hanya mimma tuhibun, sebagian dari yang kalian cintai. Bukan ma tuhibun. Kalau ma tuhibun nanti semuanya. Itu ketelitian itu juga penting. Nah, ayat ini turun oleh Rasulullah kemudian disampaikan kepada para sahabat sebagaimana ketika wahyu turun Rasulullah tabligh menyampaikan kepada para sahabat. Ada seorang sahabat yang ikut mendengar ayat ini namanya sahabat Abu Tolhah. Abu Tolhah ini tuan tanah pada masanya. Tuan tanah. Dia aset tanahnya itu paling besar di seluruh Madinah, terutama kebun-kebun kurma. Salah satu kebun kurma yang terbaik ya yang dia miliki itu ada di hadapan Masjid Madinah, berhadapan-hadapan di seberang Masjid Madinah. Rasulullah juga sering kalau kehausan mampir di kebun itu terus minum dan airnya segar gitu. Lah, sahabat kita ini Abu Tolhah ini mendengar ayat ini disampaikan terus kemudian buru-buru menemui Rasulullah. Terus menyampaikan, wahai Rasulullah, saya mendengar ada wahyu yang bunyinya ini maksudnya begini. Betul kata Rasulullah. Kalau begitu saya ingin
mengikuti ayat ini sepenuhnya. Jadi kebun kurma saya yang terbaik namanya Bairuha ini akan saya serahkan kepada jenengan, saya infakkan. Terserah mau jenengan tasarufkan kemana. Terus Rasulullah dengan kagum bah dalam bahasa Arab itu berarti kaget, terkejut, surprise lah gitu. Kemudian baik kalau demikian itu saya mendengar pernyataan kamu sekarang itu berikan eh, kepada kerabat-kerabatmu yang membutuhkan itu. Nah, ini masih umum, belum, ini artinya masih umum, belum tampak wakafnya kan begitu ya. Nah, kemudian memang ayat-ayat Quran itu banyak yang umum kemudian dirinci dalam hadis. Nah, rincian dalam hadis begini, ada 3 peristiwa yang dirujuk sebagai awal syariat Islam. Peristiwa pertama adalah terkait dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kita menguji dari Quran kemudian hadis. Umar bin Khattab itu dalam usai sebuah peperangan itu berhasil menaklukkan satu wilayah, satu kampung namanya Khaybar. Dan setelah ini dibagi-bagi, ghanimah harta rampasan perang, kebetulan Umar ini mendapat bagian tanah yang terbaik di situ. Tapi ya seperti tadi, sahabat itu selalu ingin mempersembahkan yang terbaik. Segera Umar bertemu Rasulullah bahwa Rasulullah, saya mendapatkan bagian tanah yang terbaik yang di Khaybar ini, tidak ada yang lebih baik lagi. Saya ingin ini untuk jalan kebaikan, saya infakkan. Apa jawab Rasulullah? In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Supaya kamu mendapatkan kebaikan dari infak kamu ini, kebun ini, tanah ini, kamu tahan, jangan kamu jual, jangan kamu hibahkan, jangan kamu wariskan. Sementara hasilnya itu kamu sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini sudah mulai kelihatan wakafnya. Jadi asetnya tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan. Sementara hasilnya lah yang dibagi-bagikan oleh Sayyidina Umar ketika itu kepada orang-orang fakir miskin. Nah, kemudian para ulama menyimpulkan ini wakaf pertama dalam Islam. Jadi Umar itu wakif pertama dalam Islam. Asetnya tadi berupa tanah. Ada lagi riwayat yang kedua itu Sayyidina Utsman. Ini kayaknya sahabat-sahabat itu lomba wakaf lah. Nggak tahu ini. Mungkin menurut kita itu tidak lomba-lomba barangkali karena mereka itu muridnya Rasulullah ya. Lah orang ini muridnya saya paling ya Pak Lutfi. Jadi kurang terbuka. Nah, ada orang dari Bani Ghifar, ada seseorang punya sumur. Memang asetnya dia hanya sumur dan airnya dijual belikan. Maksudnya orang boleh mengambil itu satu guci itu dihargai dengan 1 mud. Ketika didekati oleh Rasulullah, apakah karena air itu kebutuhan pokok, apakah saudara tidak ingin menyedekahkan sebagian mungkin? Dijawab oleh si pemilik, harta satu-satunya saya ini Rasulullah. Lah mendengar dialog ini, Sayyidina Utsman, sahabat kaya kita itu dan dermawan itu, kemudian segera melacak, nemui pemilik itu, minta berapa biar saya beli itu. Akhirnya betul dibeli dengan harga 35 dirham. Kalau hari ini itu ya sekitar 1 dirham itu 1.500, ya ada 57 jutaan. Sumur itu kemudian dibeli oleh Sayyidina Utsman, diserahkan ke Rasulullah, dipakai untuk umum. Siapapun yang membutuhkan bisa mengambil tanpa membayar. Nah, ini berarti wakaf termasuk wakaf awal, tapi asetnya berupa sumur, gitu ya. Nah, masih ada sejarah yang fenomenal lagi tentang wakaf ini adalah
ada hadis. Jadi yang sering kita kutip itu ini apa? Idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salas. Jadi orang meninggal itu seluruh amalnya berhenti, berarti sudah tidak menghasilkan pahala lagi kecuali 3. Yang pertama sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Oleh para ulama, sedekah jariyah itu diartikan sebagai wakaf. Karena namanya masih, kalau tidak wakaf itu nanti digunakan selesai, tidak berkelanjutan. Nah, sedekah jariyah itu yang dimaksud wakaf. Nah, ini Qur'annya sudah, hadisnya sudah ya. Sekarang kita biasa menggunakan dalil adalah ijma, kesepakatan para ulama. Nah, ternyata sejarah juga meriwayatkan para sahabat yang punya kemampuan itu hampir semuanya punya aset wakaf. Jadi lam yakun ahadun min ashabir rasulillahi lahu maqdaratun illa waqaf. Jadi tidak satu pun sahabat yang mempunyai kemampuan, terjadi kemampuan ekonomi aset ya, kecuali pasti dia wakaf. Saya sendiri secara pribadi itu, kalau kebetulan ke Tanah Haram 2 kali itu dapat riwayat ternyata hotel ini hotel dulu wakaf sahabat, asetnya tanah sahabat ini, sahabat Utsman, ini sahabat ini. Jadi aset malis sekali. Saya terharu sekali. Jadi usia aset wakaf itu berarti sudah ribuan tahun, 1500 tahun. Dan seiring dengan perkembangan zaman tentu nih produktivitasnya juga tinggi. Nah, itu sejarah wakaf kita itu Pak Lutfi, karena durasinya kita juga terbatas. Nanti mungkin bisa disambung dengan subtema yang lain, tapi kesimpulannya bahwa semua sahabat yang ini yang mempunyai kemampuan itu berwakaf. Oleh karena itu dan terpelihara sampai sekarang ribuan tahun itu dan bermanfaat, sehingga kalau kita merasakan sendiri, teman-teman kita yang kuliah di Timur Tengah di Saudi itu juga mendapatkan manfaat dari wakaf-wakaf itu. Di sana beasiswa itu. Makanya kalau wakaf di sini di Indonesia khususnya di tanah air ini tertangan dengan ini yang kuliah-kuliah teman-teman tidak usah bayar. Dari mana? Aset wakaf itu. Gitu Pak Lutfi. Terima kasih Yai Umar atas penjelasannya tentang sejarah wakaf pada kesempatan sore hari ini. Ini sebenarnya catatan saya sangat banyak ini, tapi karena durasi ya saya simpulkan tadi yang dikutip Pak Umar bahwa tidak sempurna atau belum sempurna kebaikan seseorang sebelum dia menginfakkan atau memberikan sesuatu yang terbaik yang dimilikinya. Konteksnya ini sebagian, bukan semuanya. Oke, ngoten Bapak Yai Umar, terima kasih untuk kesempatan sore hari ini, dan besok kita berjumpa lagi dengan tema yang lain dan tentunya juga sangat menarik dan bermanfaat. Dan silakan teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Pak Umar atau Yai Umar bisa langsung komen di kolom komentar, nanti akan dijawab langsung oleh beliau. Terima kasih dari saya. Kita bertemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.